geprek master. Tadinya cabangnya tuh udah banyak katanya, kata masnya ya. Kita dapat info dari masnya. Tapi sisa ini aja guys. Enak. Sama itu yang aku ngerasakan. Kalau lagi ada lu, ultah kalian bisa kaitan bisa 100 orang yang datang. Ngerti gak? Itu padahal Agung dalam dirinya udah mau meronta-ronta tuh kayak. Assalamualaikum. Hai guys. Nih hao, daja hao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita di pengacara, gue Desti. Gue Vivi. Di video kali ini kita mau makan ayam geprek. Ini rekomendasi siapa ya? ChatGPT. Oh, makasih ChatGPT. Kata ChatGPT ini enak banget. Iya enak banget. Jadi dikasih rekomendasi sama beberapa Yang pedas-pedas restoran. gitu. Iya. Jadi namanya adalah ayam geprek master. Tadinya cabangnya tuh udah banyak katanya, kata masnya ya. Kita dapat info dari masnya. Tapi sisa ini aja guys. Iya, dan ini sebenarnya lumayan besar loh. Jadi pas aku lihat di Google, kan ada review foto-fotonya. Dia tuh mirip banget sama ayam geprek punya artis. Oh, I see. Jadi kayak kepo dari menu-menunya. Tapi sebenarnya tadi karena kita udah turun, menunya banyak yang nggak ada juga. Iya. Jadi kita cobain yang ada aja. Iya, kalau misalnya enak kalian harus ramain lagi supaya Bisa buka eksistensinya cabang. masih ada. Karena tadinya cabangnya banyak kan. Ya sudah guys, kita lagi tunggu makanan kita jadi. Nanti akan kita review. Nah ini tuh lokasinya ada di BSD. Namanya sih BSD ya. Nanti BSD tuh luas banget. betul luas banget. Nanti apa alamatnya taruh di sini atau kalian bisa link mapsnya di description box. Iya, Terus masih cuma sendiri. betul. Ini lu Bangkok ya? Ini Bangkok. Iya, Bangkok. Ini Bangkok. Belinya pasti di Bakulindo. Iya, asik. Aku nggak sabar buat open PO lagi deh jadinya. Jadi kapan kita Ayo, ke Bangkok? mau nggak? Mau. Satu-satu ya, satu-satu. Oh, iya, oke. Satu-satu. Ayo, nanti kalian follow dulu dong Instagram Bakulindo. Masih ada nggak ya? Ini collab ya? Collab Vivi. ya. Pak, yaudah guys, kita tunggu dulu ya. Oke guys, makanan itu sudah datang. Jadi kita tuh pesan 2 sambal merah biasa sama mozzarella Sama khas mozzarella. Malangnya kakak. Kita udah pernah loh review mozzarella khas Malang. Iya, pernah. Lupa tapi gue. Tapi kok mereka udah nggak ini ya, Nggak komen-komen spam-komen iya. ya. Parah nih mozzarella khas Malang nih. Jadi ini yang mozzarella, Dia ada Tuh. telur ceplok, terus yang sambal merah sambal sekalian. merah ini. Wow, ini sambal merah. Kalau ini ada tahu, aku tempe. Iya, betul. Udah gue gigit lagi dikit, maaf lupa. Tadi lapar banget. Langsung kita cemek-cemek aja ya. Iya. Ayamnya guys, coel ya, kasih sambel. Cobain. Enak. Pedas. Sebenarnya ini dicampur sama cabai merah biasa ya. Dia pedas, tapi ya nggak sepedas itu sih, tapi pedas. Karena dia dicampur cabai merah Cabai biasa merah, keriting jadi ya? nggak yang kayak banget gitu enggak. Tapi si tepung ayamnya juga enak banget, Oh iya. mirip yang nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak. Ada telur, terus ada si mozzarellanya. Oh dia digeprek ya? Oh iya kan yang geprek ya? Maksud gue udah jarang banget nemu ayam geprek yang bener-bener segeprek Sama, ini. sama. Ini ayam cobain. Ayam enak. Bumbunya juga enak. Sebenarnya kata Vivi tidak terlalu pedas, tapi pedas sih. Cuma yang nggak terlalu gitu kayak nasi. Enak. Apa? Enak. Enak guys. Coba aja dia pakai cabai rawit tok ya, atau memang kayak gitu kan? Mantep banget. Ini sih kalau nggak pakai sarung tangan pedas banget menurut gue. Sumpah. Bakal menyisakan panas ya. Tapi gue lebih suka ayam geprek pakai bumbu Kentucky gini lagi. Kalau lu gimana? Enggak. Kan daripada yang ayam tok biasa. Kalau ayam tok biasa jatuhnya ayam penyet nggak sih? Bener ya, beda ya? Kan sama-sama digeprek dan penyet ya. Tapi maksud gua kalau gua nemuin ayam geprek biasanya kayak gini. Oh, paham. Pakai tepung. Kalau ayam penyet baru kayak ayam biasa. Mungkin bisa request semuanya cabai rawit. Ya, bisa jadi. Sayang banget yang mie-miannya nggak ada, guys. Kita udah pernah, lu udah pernah gua ajakin makan Taichan Ratna belum sih? Belum. Terakhir yang lupa tuh yang kita nyampe dia baru buka. Bang Ocit. Bang Ocit ya? Karena dia pionir kan. Oh, Gua lagi cobain. enak.
Jadi menurut gua sejarah pertaicanan ini Oke. awalnya pionirnya Bang Ocit. Wah rame banget kan dia, cabang sampai di mana-mana, bakaran sampai berapa biji, pada jual taichan semua. Akhirnya dengan racikan masing-masing, orang akhirnya punya fans masing-masing di taichan itu. Nah, sekarang favorit gua adalah Pak Gendut dan Bu Ratna. Kenapa? Pedes banget sambelnya. Terus coba. Oke. Komen di bawah satu taichan favorit kalian. Terus kalau kalian udah cobain juga komen. Dan gue suka baca-baca TikTok itu. Misalnya taichan dia, favorit dia taichan ini. Gue cobain. Karena kan gue nggak mungkin nyobain semua taichan. Betul. Gue dulu seringnya nyobain ini Bang Acit. Bang Acit, punya gue dong. Langsung terbang ke Lampung. Kenapa Bang Acit nggak dibawa? Taichan Bang Acit dibawa ke sini. Jadi awal mula saya membuka taichan itu, anjay, kayak podcast gue ya. Iya. Memang gue tuh pengen bukain nyokap gue bisnis. Sampai yang dari jualan online sampai gue punya tempat lah ya. Ya memang Oh, tadi online? Online. PO ya? Memang itu emang gue peruntukan buat nyokap gue. Jadi mau bawa ke sini pun, kan waktu itu gue kuliah. Repot aja gitu. Apalagi guys, kalau kalian tahu memproses bahan-bahan basah kayak ayam gitu-gitu ada limbahnya. Itu nggak sembarang tempat bisa. Kalau kalian produksi masih sedikit, mungkin kalian akan ngerasa kayak fine-fine aja. Tapi kalau misalnya kalian produksinya sehari bisa 5.000 tusuk, 3.000 tusuk, karyawan yang kalian butuhkan juga banyak. Jadi repot aja gitu untuk gue bawa ke Jakarta. Walaupun gue misalnya frozen dari sana gitu, repot aja lah, intinya repot gitu. Dan costnya tuh emang harus Lebih gede jadi nanti mahal banget ya? Iya, mending emang harus proses di sini. Memang beberapa kali, nyokap gue kan di sana. Beberapa kali tuh gue emang kalau nyokap gue di sini terus dia bingung mau usaha apa atau apa kan, gabut kan. Mau gue bukakan usaha tuh waktu itu modalnya sangat besar karena nggak mungkin gue buka usaha di perumahan sekarang atau di apartemen, nggak mungkin, itu kecil banget. Gue harus sewa ruko atau at least gue harus sewa rumah produksi. Karena nggak mungkin banget guys kita ngolah perayam-ayaman ini di rumah. Karena gue juga sudah merasakan kalau usaha kita nyatu sama rumah itu, rumah jadi nggak nyaman banget. Paham. Jadinya menurut gue rumah kalau dijadiin tempat usaha juga, it doesn't feel like home anymore. Betul. Kayak nggak rumah lagi, nggak tempat lo balik. Gue mau pulang nih, bukan tempat pulang lagi gitu loh. Apalagi kalau misalnya gue udah lama nggak pulang, terus kamar gue jadi alih fungsi. Begitu gue pulang, kamar gue udah, gue bingung nih mau tidur mana gitu. Ngerti nggak lo? Jadinya ya udah nggak kayak rumah lagi gitu. Dan gue udah ngomong ini ke nyokap bokap gue. Akhirnya kamar gue dibalikin lagi ke jadi kamar gue. Oh, karena gue bener-bener ngomong kayak ini males pulang, bingung juga mau tidur di mana, di sana juga bingung mau ya gitu-gitu. Akhirnya dibalikin lagi gitu kan. Ya bukan salah mereka juga karena saat itu rumah gue rame banget, serame itu sampai ada saudara gue, ada ini itu, ada karyawan nginep, bener-bener rame banget gitu kan guys. Jadi kayak ya udah, nah belajar dari situ. Gue berusaha untuk tidak membawa usaha ke rumah. Berusaha untuk ya, tapi kalau emergency mau gimana lagi? Kita nggak ada tempat ya emang, dan rumah bisa jadi tempat usaha ya mau gimana gitu kan, bisa juga gitu. Gue tuh lebih suka tempat makan sebenarnya tendaan guys. Makanya gue buka taichan aja tendaan kan. Karena menurut gue makanan tendaan itu orang nggak takut mampir. Orang tuh nggak takut mampir, benar. Kayak misalnya kalian buka taichan tendaan, orang tuh masih mau mampir. Menurut gue dibandingkan ini, kalau gue udah dibandingkan gue buka taichan di ruko. Bener. Tapi bener, gue nggak mau mampir, nggak tahu kenapa vibes-nya beda gitu. Kayak makanan tendaan tuh ya udah stay tendaan aja gitu. Iya, betul. Jadi kayak ya mungkin kalau misalnya gue mau tetap tendaan tapi mau ada rumah produksinya, ya mungkin gue tetap sewa ruko. Tapi di depannya gue akan buka tendaan. Yang di rukonya tuh tetap ini apa, dapur. Mirip. Ya kan? Ngerti kan? Tapi gue nggak akan ya kalau orang mau makan di dalam boleh, misalnya mau ada apa, anak-anak kadang kan nggak mau ada rokok apa segala macam, tapi fokusnya tetap di tendaan depan dulu. Paham. Nah nanti rukonya jadi tempat produksi, misalnya lantai 3 ada 3 lantai 2-nya misalnya jadi kantor DP, bisa juga kan. Lantai 3-nya misalnya gue punya karyawan nginep ya, gue jadiin skat kamar mes gitu. Itu mungkin planning gue ke depannya, cuma kan ya itu harus dipikirin secara matang juga gitu. Iya betul, jangan jangan dibuk. Iya, jangan gegabah. Jangan gegabah. Gegabah keribut, ya kan guys, gitu lah. Betul. Soalnya aku tuh lebih suka banget usaha tendaan karena semua orang bisa mampir. Kalau makanan lo enak banget, lo jangan khawatir orang-orang kalangan atas juga akan makan di tendaan itu. Tapi jangan khawatir juga orang-orang menengah ke bawah itu masih bisa oke juga makan di situ bawa keluarga. Setuju. Begitu guys. Kan pernah kan?
walaupun nggak sustain ya guys, karena kan balik lagi, karena di dalam bisnis itu bukan cuma ide doang. Betul. Ada manajemen, ada ribet lah guys ya gitu. Apalagi sebenarnya kan ngebuka tuh gampang, maintainnya yang susah begitu lah guys ya. Menjaganya. Jadi yang Taichan aku tuh, nyokap gue udah tua. Gue tuh udah bilang sama nyokap gue, mama capek, nggak usah dilanjutin, nggak apa-apa. Karena kan sekarang ada fase sepi, wajar dong sepi. Terus ada kayak butuh suntikan dana untuk beli kursi, untuk beli gerobak. Terus tuh namanya guys, kalau kita usaha tendaan itu adalah premanisme tuh ada banget yang kayak suaminya nagih uang keamanan, istrinya nagih uang keamanan, nanti ini nagih ikutan. Oh iya, tuh tentu saja premanisme tuh mantap ya. Nah terus menurut gua udah banyak lah problemnya untuk dipertahankan, dan toh udah sepi juga gitu loh. Kalaupun mau, mama pindah lagi aja ke Frozen. Emang menerima orderan besar gitu loh, yang kayak ya udah nih, gua mau ada acara barbecue sama keluarga gue butuh 50 tusuk sate Taichan Bang Acit. Jual aja Frozen, nanti mereka bakar sendiri. Iya dong. Yang kayak gitu-gitu kan banyak gitu kan. Cuma nyokap gue ini merasa itu adalah bisnis pertama dia yang berhasil. Jadi dia sayang untuk melepaskannya. Paham. Cuma kadang, mama kalau nontonin, mama juga ingat mama tuh sudah tua. Gue tuh bilang kan, iya butuh istirahat. Capek loh. Antar jemput Taichan, bayangin ya guys. Kan bukanya jam 6, berarti jam 5 sore udah berangkat. Nganter bahan baku lalalala buat anak-anak lapangan bakar. Kan tutupnya jam 10, jam 11. Jadi nyokap gue itu akan stay bangun sampai jam misalnya jam 11 jemput lagi, kalau belum ada orang yang antar jemput, ngerti gak? Kalau dulu ya ada karena masih rame. Sekarang kan udah lumayan karyawan ya? Iya, lumayan agak sepi. Jadi kan ya intinya capek mah gitu loh gue bilang. Jadi gue punya grup bertiga sama adek gue. Isinya tuh cuma kayak mah, misalnya Not, Cit, bilangin lah mama suruh kesini aja, gitu-gitu. Oh, jadi ngomongin di belakang mama dan papa. Sorry ya mah, kalau gosip mama dan papa di belakang ya. Oh, paham. Bilangin lah mama tuh gak usah capek-capek, gini. Nah, kayak gitulah. Sering kayak gitu kan berdiskusi bertiga. Itulah keuntungannya punya adik kakak. Iya, gua bikin grup sendiri. Lu bikin grup sendiri Lu dan mau join grup gua nggak? Makasih ya. gua lagi mikirin Ntar gua transfer masalah ke lu. Kalau gue lagi mikirin buat Dinda nih. Nama nggak ya? Ntar Dinda kalau problem solvingnya sendiri dong. Iya, lu kalau mau nanya masalah problem solving sendiri ke gua aja. Sudah Dinda konsul sama gua. Ya. Tapi kalau saran gua, kalau dikasih rezeki nambah. Iya. Kalau gue dari POV anak tunggal, gue Punyalah anak sebanyak-banyaknya gitu ya. nggak usah sebanyak-banyaknya Oh, enggak juga ya? sih. Ya, at least lu bertiga lah. Kalau berdua masih sepi sih. Iya. Bertiga. 2 kali ya. Boleh. Kan tadi gue bilang 3. Karena punya anak itu, ya semoga rezekinya ada lah ya. Amin. Kan banyak anak banyak rezeki. Kita lupa guys, 1 tempe. Itu 5 orang gojek nunggu. Kagak makan. Rame lagi biar bisa buka cabang lagi. Terus semoga Bang Acit juga makin rame lagi. Amin. Jaya. Gue mau ya sini ya. Iya. Makanya kalau nyokap tuh nggak mau. Gua tuh capek ya tuh. Udah tua, Dut. Butuh istirahat. Udah tua. Sekarang Acit lagi bisa nungguin. Semua anak-anaknya kerja di sini. Gue di sini. Iya. Kalau Acit udah dapat kerja di Jakarta, nanti dia sendirian di sana. Bener. Kita nggak ada yang tahu kalau ada apa-apa. Siapa yang tahu? Ngerti kan maksud gue? Bener. Nyokap lu di rumah sendirian, beneran sendirian? Sendirian. Kalau nggak ada sendirian. Sendirian, Dut. Bukan dulu punya mbak ya? Enggak. Lu ngerti nggak sih mama yang mamah yang terlalu mandiri? Gue udah bilang mama cari mbak aja. Gak ada yang cocok. Sama banget lagi. Kenapa ya? Maksud gue kayak gue pun nggak bisa ke sana untuk nemenin nyokap gue selalu. Karena kita kerja di sini kan guys, kita mencari uang di sini. Nah, kesini lah, anak-anak di sini semua. Anak-anak pasti pengen dong ikut emaknya, deket emaknya. Emaknya pengen di sana. Mama sini aja mama. Iya. Atau temen-temen mak lu kan banyaknya di sana. Itu mungkin menurut gua. Ntar Mama Rini cari deh mah di sini geng-geng Magic TV New. Ngakak banget semua. Tapi itu adalah suatu keuntungan emak lu introvert. Kenapa? Ya udah dia di rumah juga kagak protes. Iya sumpah. Kadang gue kasihan, makanya kadang setiap weekend gue ke mall yuk, mah ini yuk gitu. Ya. Malu introvert. Introvert banget. Sangat-sangat introvert. Untung nggak ngurun ke lu ya. Iya. Lu kan bokap lu banget. Iya, makanya bener. Real bokapnya banget guys. Aduh. Tapi lu bayangin deh orang introvert sama orang ekstrovert. Kan bapak gue ekstrovert banget Ya tuh. makanya bapak lu suka ajak temen ke rumah. Iya sih bener.
Bener sih, selagi ada dia di rumah, ada aja tamu. Ya kan? Tiba-tiba ada arisan lah di rumah gue. Tiba-tiba ada pemilihan apalah di rumah gua. Ya sama itu yang Agung rasakan. Kalau lagi ada lu, ultah kalian bisa kaitan bisa 100 orang yang datang. Ngerti nggak? Itu padahal Agung dalam dirinya udah mau meronta-ronta tuh kayak stop nggak lo? Aku bilang sama dia kemarin terakhir. Ah. Yang akhirnya gue rayain dia, Ben. Aduh, yang kayaknya kayak kan gue bilang, yang Kailan bisa dirayain lagi gara-gara nonton dia di rumah. Oh udah rayain aja. Maksud rayain dia tuh kayak Ewa. Itu Agung dalam hatinya tuh lagi kayak Yang penting kan rayain tiap yang gue lilin. maksud itu Tiap 10 lilin. orang cukup 100 orang 50 orang. Ini bukan Kailan yang ulang tahun emaknya guys. Seru banget. Iya kan? Itu Agung rasain tiap ada Vivi ada aja kegiatan di rumah. Tiba-tiba temen SMA-nya dateng, Seru banget. tiba-tiba Ewa dateng. Seru banget. Iya kan? Kalau Agung kan lebih kayak gue nyamperin temen gue, dah, Ya. bye Vivi gitu kan. Bener. Begitu lah guys ya cerita seru ya. Seru. Orang-orang introvert dan ekstrovert menyatu. Betul. Kalau lu Marvel kagak kelar-kelar di video gue lihat. Iya, gue sama Arvel imbang sih kayaknya. Kamu sama extrovert. Nggak terlalu ekstro, nggak terlalu intro juga. Tapi Ambivert. Apa sih kamu yang ambivert, ya. ambivert ya? Tapi gini, bukan gitu. Tapi Arvel kan gampang untuk ketemu sama orang baru. Iya Maksud sih, gue untuk tapi- komunikasi kan dia gampang. Iya, tapi kalau misalnya ada acara apa, kita juga males sih. Misalnya ketemu orang. Jadi ambi sih kayaknya ambi deh. Ambivert ya, tergantung Iya, mood ya. tergantung mood, tergantung orang. Bisa nih pagi-pagi dia kayak semangat banget buat ketemu temennya, bisa malam dia mager ya mager aja. Paham. Kayak gitu. Nah, tapi kan buktinya gue nggak pernah mau urayan ulang tahun Kailan, ulang tahun Dinda yang rame-rame kan gue bilang sama lu, gue ada nggak ya Dut energi sebanyak itu buat ngeladenin. Iya kan gue lihat-lihat tuh mau ngerayain kagak jadi-jadi. Iya, karena aku lagi mikir guys, aku bukannya sombong, bukannya apa, cuma kan aku tuh tahu kapasitas diri gue. Nah, gue itu kalau udah capek dan gue ngerasa kayak udah capek, udah habis sosial energi gue nggak bisa ngontrol muka gue untuk happy. Kan gak enak dong gue udah ngundang banyak orang, terus gue capek, terus gue diem. Paham. Atau gue main HP, kan gak enak dong. Hai, makasih udah. Itu kan butuh energi besar gitu. Makanya kan gue bilang sama mereka, ulang tahun Dinda tuh pengen gue rayain, tapi mungkin gue rayainnya kayak gue sewa villa. Gue undang teman-teman deket gue doang, yang emang kita deket, yang kalau misal kita udah sama-sama tahu lah, misalnya ya yang ini mau di kamar dulu ya udah gitu, ngerti nggak? Yang ini mau di kamar dulu ya udah Yang gitu. penting momennya doang ya. Iya, misalnya aja. ya, gue nidurin anak dulu, ya ntar anaknya tidur, kalau nggak balik lagi ya udah udah, gitu, iya, ngerti iya, nggak sih? iya. Kita udah paham satu, nah Paham, paling paham. gue ngelayan sama orang-orang itu. Satu lagi nih, satu ini udah nih. Dari kacang juga. Kayak ada rasa lainnya. Dia kan kacang hijau tapi ada rasa lainnya gitu. Lebih Kacang hijau sih. ya, tapi susu yang bikin dia rasa lainnya. susu. Oke, begitu lagi video dari kita. Kalau kalian suka video ini, Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian. dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian. Kita see you Oke. next video, bye bye. Komen dong di bawah cerita-cerita tentang apapun yang relate sama cerita-cerita tadi yang udah panjang lebar itu ya guys ya. Kita suka kok bacain cerita. Bye.